الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Baik, akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah menyebutkan satu keutamaan dari keutamaan seorang hamba mengoreksi nafsnya, mengoreksi rohnya, yaitu dia akan mendapatkan kesabaran dalam mengerjakan ketaatan, kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan, ataupun kesabaran dalam menghadapi cobaan. Dan telah kita sebutkan beberapa adillah, athar-athar yang menyebutkan hal tersebut. Kemudian apa yang dimaksud dengan kesabaran dan seterusnya. Baik. Kemudian keutamaan yang kedua dari keutamaan seorang mengoreksi dirinya, mengoreksi rohnya adalah asyukur. Dia akan menjadi hamba yang bersyukur. Syukur sendiri itu adalah pujian terhadap pemberi nikmat. Pujian terhadap pemberi nikmat. Dan tidaklah akan terrealisasi kesyukuran tersebut kecuali dengan 3 rukun, yaitu dengan lisannya, hatinya, serta anggota badannya. 3 perkara ini harus terkumpulkan. Ketika seorang bersyukur, maka hatinya, lisannya, serta anggota badannya itu pun demikian. Maksudnya, hatinya akan meyakini bahwa ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lisannya akan memuji sang pemberi nikmat. Kemudian anggota badannya akan mengerjakan apa yang dicintai oleh pemberi nikmat dan meninggalkan apa yang dibenci. Ini yang dimaksud dengan syukur. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh hambanya untuk bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah ia dapatkan. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala tidaklah terhitung. Nikmat yang kita dapatkan setiap harinya
kita tidak mampu untuk menghitungnya. Baik. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak mampu menghitungnya. Karena sangat banyak kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan setiap harinya. Bahkan bukan setiap harinya, setiap detiknya kita mendapatkan hal tersebut. Dan dengan kenikmatan dan dengan syukur itulah kenikmatan yang kita dapatkan akan bertahan pada diri kita. Akan bertahan pada diri kita. Tapi kalau seandainya kenikmatan tersebut tidak disyukuri, maka seorang manusia yang telah mendapatkan kenikmatan tersebut ataupun kenikmatan yang telah ia dapatkan akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang selalu kita dapatkan setiap detiknya. Dan manusia terbagi menjadi dua dalam masalah kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang pertama adalah hamba yang bersyukur. Yang kedua adalah hamba yang kufur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura." Orang yang bersyukur ataupun apa? Orang yang kafur, orang yang kufur. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadainahu as-sabila." Kami tunjukkan kepadanya as-sabil. Imma syakiran, entah dia mau menjadi hamba yang bersyukur, wa imma kafur, ataupun apa? Sebaliknya. Baik. Ini keberadaan manusia. Dengan nikmat-nikmat yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang mampu bersyukur dan ada yang tidak mampu untuk bersyukur. Ketika seorang manusia dia mau mengoreksi dirinya atas apa yang telah ia kerjakan dan dalam masalah apa yang telah ia tinggalkan, dia koreksi. Yang ia kerjakan dia lihat, yang ia tinggalkan juga demikian. Yang ia dapatkan dan yang ia tidak dapatkan juga dilihat. Maka dia akan bersyukur dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dia akan mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Baik. Al-Imam Abu Mughirah pernah ditanya dengan sebuah pertanyaan. Kaifa asbahta? Kata seorang penanya, kaifa asbahta? Qal, dia akan menjawab, ataupun kaifa asbahta, bagaimana pagi harimu? Maka dia akan menjawab, asbahna muhrikin bin ni'am. Kami berpagi hari dalam keadaan mendapatkan banyak sekali kenikmatan. Ajizin anis syukri, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk bersyukur. Coba bayangkan, setiap kita ketika kita bangun tidur, maka beribu nikmat
yang mengikuti kita terus. Kita bangun tidur, maka kita langsung mendapatkan nikmat yang begitu banyak. Tidak mampu untuk menghitungnya. Kenikmatan bisa apa? Bangun tidur, kenikmatan bisa duduk, kenikmatan bisa ini, kenikmatan bisa seterusnya. Kita di pagi hari dalam keadaan mendapatkan nikmat yang begitu banyak, tetapi ajizina an syukri, tetapi tidak mampu untuk bersyukur. Kemudian Abu Ghanimah rahimahullah ta'ala pernah ditanya, kaifa asbahta, bagaimana engkau berpagi hari? Maka dijawab, asbahtu bainan ni'matain, aku berpagi hari di antara dua kenikmatan. La adri, aku tidak tahu, ayyuha afdal, mana yang paling utama dari dua kenikmatan tersebut. Yang pertama, dzunubin satarahallah alaya, dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala tutup-tutupi. Saya berbuat dosa yang begitu banyak, tapi sama Allah Subhanahu wa taala tidak dibuka, ditutupi dosa tersebut. Fala yastati'u ayyairani biha ahadun, sehingga tidak ada satupun yang mampu mencela diriku. Kenapa? Karena taunya tidak pernah berbuat dosa, ataupun taunya apa? Ataupun tidak tahu apa yang telah ia kerjakan di malam hari. Ini sebuah apa? Kenikmatan. Berbuat kemungkaran, berbuat kemaksiatan di malam hari, Allah Subhanahu wa taala tutupi dosa tersebut. Tidak ada satupun dari yang lain, tidak ada satupun dari manusia yang mengetahui apa yang telah dikerjakan. Begitu pula kita. Malam harinya berbuat sebuah kemungkaran di dalam rumah ataupun di luar rumah, yang mana kalau seandainya orang itu tahu apa yang telah kita perbuat, maka pasti orang tersebut akan meninggalkan ataupun tidak mau berteman dengan kita. Dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, ditutupi dosa tersebut, tidak diungkap. Tidak diungkap. Ini yang pertama. Yang kedua, mawaddah qadzafahallahu fi qulubil ibad, rasa cinta yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada hati-hati manusia. Rasa cinta kepadanya. Orang cinta kepada dirinya. Rasa cinta ini adalah apa? Sebuah kenikmatan. Kita bertemu dengan saudara kita di pagi hari, dia masih senang dengan kita, masih mau duduk dengan kita, masih mau menyapa kita, masih mau mengucapkan salam pada kita. Ini sebuah kenikmatan. Ini sebuah kenikmatan. Nah, di sini beliau menyatakan, aku tidak tahu mana yang paling utama. Mana yang paling utama? Apakah dosa yang telah Allah Subhanahu wa taala tutupi, ataukah rasa cinta orang terhadap diriku? Menunjukkan bahwa setiap kita, setiap menit, setiap detik mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak, dan tidak mampu mensyukuri nikmat tersebut illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan musibah satu saja dalam sehari, diingat terus, tidak pernah lupa. Sepekan, 2 pekan masih ingat terus musibah tadi. Tetapi mendapatkan kenikmatan yang begitu melimpah, baru 1 menit sudah lupa, baru 1 jam sudah tidak ingat. Ini keberadaan manusia. Setiap manusia yang mau mengoreksi dirinya, mau mengoreksi rohnya, apa yang telah ia kerjakan dan apa yang akan ia kerjakan, apa yang telah ia tinggalkan dan apa yang telah ia kerjakan,
Apa yang telah ia dapatkan dan apa yang tidak ia dapatkan, dia koreksi terus. Apakah ini bermanfaat? Apakah ini sebuah kemaksiatan? Apakah ini sebuah ketaatan? Terus seperti itu. Maka dia mampu mengerti tentang anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ketika keadaannya demikian, dia tahu mana yang harus disyukuri dan mana yang harus disabari. Oh, ini sebuah kemaksiatan, berarti saya harus bersabar untuk meninggalkannya. Oh, ini namanya kenikmatan, maka saya harus bersyukuri. Terus seperti itu. Terus keadaannya apa? Seperti itu. Ketika keadaannya demikian, maka dia akan terus mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mau bersyukur, maka sungguh kami akan tambah nikmat tersebut untuk kalian. Ini yang berjanji adalah pencipta kita, yang setiap menitnya menganugerahkan nikmat kepada kita. Kalau kita mau mensyukuri apa yang telah kita dapatkan dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah kenikmatan tersebut. Tapi kalau seandainya kita tidak mau mensyukuri nikmat tersebut, dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna adzabil syadid, sungguh azabku sangat pedih. Sungguh azabku sangat pedih. Baik. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menasihatkan kepada sahabatnya, yaitu Mu'adz bin Jabal, yang mana nasihat ini umum untuk semua umat beliau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, la tansa an taqula dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini perkara yang ataupun doa yang sangat penting. Rasulullah SAW menyatakan, engkau jangan lupa wahai Mu'adz untuk membaca pada setiap selesai salat, Allahumma ya Allah a'inni, tolonglah aku, ala dzikrika, untuk berzikir kepadamu, wa syukrika, untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk baik dalam beribadah kepadamu. Doanya, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan bersyukur atas nikmat yang telah didapatkan. Ini salah satu doa yang sangat penting yang harus kita baca adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu, ataupun ala dinik, di atas agamamu. Setiap muslim butuh untuk berdoa dengan doa ini, karena setiap muslim harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim harus berzikir. Setiap muslim harus baik dalam beribadah kepada Allah. Dan setiap muslim dituntut untuk istiqomah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat penting bagi kita semua untuk membaca doa tersebut. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, mudahkanlah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan baik dalam beribadah kepadamu. Baik. Ini asyukur. Saking murahnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya,
Dikatakan oleh para ulama, saking rahmatnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Dikatakan oleh para ulama, kullama ahdatsu dzamban, setiap hambanya berbuat dosa, ahdatsa lahum ni'matan, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya nikmat. Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepadanya nikmat. Setiap kita berbuat dosa, maka di balik itu ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti untuk kita berbuat dosa. Artinya seperti yang telah kita sebutkan. Kita berbuat kemungkaran, kita berbuat kemaksiatan, masih ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat. Tidak diadab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga nikmat. Berbuat dosa, masih ditutupi dosa tersebut. Berbuat dosa tidak langsung diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang padahal dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang berbuat dosa, maka dia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Tapi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala masih menutupi dosa tersebut dari orang lain. Sehingga dosa-dosa yang telah kita kerjakan tidak terbuka, tidak diketahui oleh orang, sehingga orang tidak mencela kita, dan orang masih mau duduk bersama kita, orang masih senang duduk bersama kita. Oleh karena itu, betul-betul harus kita bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Setiap menit kita selalu mendapatkan nikmat yang begitu melimpah. Ada seorang berkata kepada Abu Hazim. Kata orang tersebut, "Ya Abu Hazim, ma syukrul ainain?" Apa bentuk rasa syukur kedua mata? Kita ini memiliki dua mata. Bentuk mensyukuri nikmat tersebut itu bagaimana? Kata beliau, "In ra'aita biha khairan a'lamtahu." Kalau engkau melihat sebuah kebaikan, kabarkan kepada yang lain. Wa in ra'aita bihi masyarran satartahu. Tetapi kalau engkau melihat kejelekan dengan kedua matamu, tutupi. Apa artinya? Jangan kau buka. Engkau melihat saudaramu berbuat kebaikan, kabarkan kepada yang lain. Engkau melihat saudaramu berbuat kejelekan, jangan engkau sampaikan kepada yang lain, tutupi. Ini bentuk apa? Bentuk nikmatnya ataupun bentuk rasa syukur kita dengan kedua mata kita. Fama syukrul udhunain. Kemudian apa bentuk rasa syukur dengan kedua telinga? In sami'ta bihi ma khairan wa'aitahu wa in sami'ta bihi ma syarran dafa'tahu. Kalau engkau mendengar kebaikan, ambil kebaikan tersebut. Tapi kalau engkau mendengar kejelekan, buang apa yang kau dengar. Buang yang kau dengar. Mendengarkan kajian-kajian, mendengarkan murotal-murotal, mendengarkan nasihat-nasihat, ambil yang kau dengarkan. Mendengarkan kejelekan, mendengarkan orang berbohong, mendengarkan musik, mendengar ini dan itu, dapat tahu, kau buang apa yang kau dengarkan tadi. Jangan engkau simpan. Baik. Ini bentuk rasa syukur. Baik, qala fa syukrul yadain. Pertanyaan selanjutnya, apa bentuk syukur dengan kedua tangan? Qala la ta'khudhu bihima ma laysa lahuma wa la tamna haqqan lillahi huwa fihima. Engkau jangan mengambil dengan kedua tanganmu apa yang itu bukan hak kedua tanganmu. Apa artinya? Engkau jangan mengambil yang sesuatu bukan hakmu. Kalau itu bukan hakmu, tinggalkan. Jangan kau ambil. Dan engkau jangan sekali-kali menahan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memiliki harta yang seharusnya kita zakati, misalnya. Maka apa? Tanganmu jangan menghalang-halangi. Tapi apa? Yang seharusnya gunakan tanganmu untuk mengeluarkan zakat tadi. Dan seterusnya disebutkan sampai apa bentuk rasa syukur kedua kaki.
dari mata sampai kaki. Disebutkan apa ataupun bagaimana mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Ringkasnya fatihillah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sangat penting bagi kita untuk mensyukuri apa yang telah kita dapatkan. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Yang jadi masalah adalah bahwa tidak semua orang mengetahui nikmat. Orang berbuat dosa, dia tidak tahu kalau Allah Subhanahu wa taala masih baik kepadanya, masih menutupi dosanya, tidak langsung mengadabnya, dan seterusnya. Baik. Dan bentuk rasa syukur tersebut diungkapkan dengan hati, dengan lisan, dan dengan jawari, dengan anggota badan. Dengan hati meyakini bahwa itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan, yaitu menyebutkan kenikmatan tersebut atau memuji Allah Subhanahu wa taala, as-sana, dengan memujinya, mengucapkan alhamdulillah misalnya, atau mengkhabarkan kepada yang lain tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dengan anggota badan adalah apa yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah taala, wa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qama, beliau berdiri menunaikan salat hatta tafattarat qadamahu, sampai kedua kakinya itu pecah-pecah. Faqila lahu, maka dikatakan kepada beliau, ataf'alu hadza, apakah engkau mengerjakan ini waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar? Apakah engkau mengerjakan ini padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang? Qal, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala akuna abdan syakura, apakah tidak boleh kalau aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur? Ini jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan kenikmatan, yaitu telah diampuni dosanya, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Artinya dijamin dari kebebasan. Beliau terjamin dari apa? Kebebasan. Semua dosa yang telah beliau kerjakan itu telah diampuni. Telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa syukur beliau terhadap zat yang telah mengampuninya, rasa syukur beliau kepada zat yang telah menganugerahkan kenikmatan tersebut, beliau semakin mendekatkan diri, semakin semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan kebanyakan kita. Dia beri anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan begitu dengan harta yang melimpah, mulai lupa, mulai meninggalkan satu demi satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mendapatkan harta yang berlimpah, dia mau salat malam, dia mau salat berjamaah, dia mau mengerjakan ini dan itu. Kemudian setelah mendapatkan harta yang berlimpah, salat malam sudah tidak pernah dikerjakan. Salat jamaah juga demikian, kadang dikerjakan, kadang tidak. Kenapa? Karena sibuk dengan harta tadi. Padahal seharusnya tidak demikian. Seharusnya semakin banyak kenikmatan yang ia ketahui, seharusnya semakin dekat ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan semakin banyak yang ia ketahui? Karena terlalu banyak kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mengetahuinya. Kecuali setelah orang menyampaikan. Kamu berbuat dosa kan? Iya. Coba nikmat apa yang kau dapatkan?
dari Allah Subhanahu wa taala ketika itu? Tidak tahu. Di antaranya kenikmatan tersebut, Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab kamu sekarang. Ini sebuah kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala tidak membukakan aib ini. Ini juga sebuah kenikmatan. Tapi dia tidak mengerti kalau itu adalah sebuah kenikmatan. Sehingga semakin banyak kenikmatan yang kita ketahui, yang seharusnya adalah semakin dekat kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin jauh. Bukan semakin jauh dari ketaatan kepadanya. Baik. Oleh karena itu, Rasul alaihi salatu wasalam membimbing kita untuk selalu berdoa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, aksiru min zikri hadhihi ni'am. Perbanyaklah untuk mengungkapkan kenikmatan-kenikmatan ini. Fa inna zikraha syukrun. Karena mengungkapkan kenikmatan ini adalah sebuah kesyukuran, sebuah rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Waqad amara Allahu nabiyahu ayuhaddisa bin ni'mati rabbih. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintah nabinya untuk menceritakan kenikmatan Rabb-Nya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan dengan kenikmatan-kenikmatan Rabb-Mu fahaddits, maka ceritakanlah. Ceritakanlah. Wallahu ta'ala yuhibbu ayyura athara ni'matihi ala 'abdihi. Dan Allah Subhanahu wa taala senang apa? Asar nikmatnya itu kelihatan pada hamba-hambanya. Fa inna dzalika syukruha bilisanil hal. Baik. Ini bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Tapi bukan maksudnya untuk merendahkan yang lain ataupun untuk pamer ataupun yang lainnya. Tapi bentuk rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan tersebut. Dengan hati dia meyakini itu adalah anugerah dari Allah. Dengan lisan dia mengungkapkannya, memuji Allah. Dengan jawari dia semakin taat kepadanya, mengerjakan ketaatan-ketaatan dan meninggalkan larangan-larangan. Ini semua bisa didapatkan oleh seorang hamba yang mau mengoreksi dirinya. Tapi setiap hamba yang tidak mau mengoreksi dirinya, dia tidak tahu sedang apa dirinya. Dia tidak tahu apakah dia adalah orang yang baik ataukah dia orang yang jelek. Dia tidak tahu apa yang telah ia dapatkan. Dia tidak mengerti apa yang telah ia kerjakan. Dia tidak mengerti pula mana yang seharusnya ia kerjakan dan mana seharusnya ia tinggalkan. Sehingga semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dari ketaatan kepadanya. Waliyadu billah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Tayyibatul fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iblis laknatullah alaih, karena dia tahu betapa besar kedudukan syukur di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan di dalam sumpahnya, yaitu ketika dia bersumpah akan memalingkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara. Kata Iblis laknatullah alaih, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin." Kemudian sungguh aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari samping, dari berbagai arah. Apa maksudnya? Dengan berbagai cara akan dia datangi. Dengan berbagai cara dia akan palingkan hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang senang ibadah akan didatangi dalam masalah apa? Ibadah. Yang senang dunia akan didatangi dengan
hal tersebut dengan berbagai cara. Semua dia halalkan. Yang penting apa? Kata iblis, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapatkan engkau mendapatkan kebanyakan mereka adalah hamba-hamba yang tidak mau bersyukur. Ini maksud iblis menjauhkan kita dari siratal mustaqim. Maksud iblis menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala supaya satu, supaya hamba-hamba Allah menjadi hamba yang tidak bersyukur. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak mendapatkan kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Artinya apa? Ketika iblis mulai memalingkan, menjauhkan manusia dari kebenaran, maka setelah itu manusia tidak lagi mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Dia mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain bahwa sangat sedikit hamba yang bersyukur, wa qalilun, dan sedikit min ibadiyas syakur, dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ini akhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak mau mensyukuri nikmat yang telah kita dapatkan dari Allah, berarti kita sudah terbawa oleh jerat-jerat iblis. Kita sudah terbawa oleh kesesatan-kesesatan ataupun pemalingan iblis kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sebenarnya kita sebutkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari hamba-hamba yang mau bersyukur, dari hamba-hamba yang mengerti tentang nikmat yang telah didapatkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bersabar atas takdir-takdirnya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.